teman-teman Shopee Seller. Yeay. Oke, agak rame nih ya teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman semua Shopee Seller di seluruh Indonesia, apa kabar? Hari ini Rektor Angel tampil dengan tampilan berbeda karena kita lagi mau podcast nih ya teman-teman ya. Jadi kita akan ngobrol santai sama teman aku ada di sini, sebelah sini. Ya, sapa dulu teman-teman nih. Halo semuanya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tema yang spesial banget nih buat teman-teman seller semua di sana. So, buat teman-teman nih yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat bergabung di kampus Shopee. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita punya tradisi gitu ya Rio ya. Ada menyapa teman-teman dari setiap kota untuk bisa tulis kolom komentar di bawah dari kota mana aja. Biar nanti kita sapa-sapa teman-teman semua dan untuk bisa membangun engagement nih walaupun kita nggak ketemu secara langsung nih teman-teman. Nah, sebelum teman-teman semua pada bergabung sambil semua pada absen, mungkin kita mau live update dulu nih dari seorang Rio Gandhi. Nah, Halo. mungkin Rio nih boleh gak nih kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Sebenarnya Rio kesibukannya apa nih saat ini? Oke, halo teman-teman, nama saya Rio Gandhi. Salam semuanya. Ramai banget di sini teman-teman. Semoga seru ya. Oke. Kesibukannya kalau saya pribadi ini aktif banget untuk membuat konten di sosial media mengenai edukasi, tentunya bersama Shopee karena saya juga seller mentor Shopee teman-teman. Seller mentor Shopee ya. Seller mentor Shopee. Oke. Jadi saya aktif memberikan konten edukasi ke sosial media mengenai tips and trik jualan online, cara supaya tahu kalian laku, terus buat toko-toko yang masih baru-baru mulai gimana biar kalian tuh pecah telur tokonya. Kayak gitu. Telur. Bahasa seller banget ya. Bahasa seller banget. Gitu, Pecah telur. kali. Oke. Nah, sebelum teman-teman pada nyapa semua di sini nih Rio, mungkin kita bisa lihat dari handphone masing-masing nih teman-teman ya. Oke, kita mau sapa-sapa dulu teman-teman yang udah pada hadir di sini. Oke. Dari Adil 1612 dari Kota Bandung. Halo Kota Bandung. Ada Istana Baya dari Kota Pasuruan. Wow, halo Kota Pasuruan. Ada dari mana nih? Rio mungkin mau bacain salah satu nama kotanya? Dari Cilacap, halo Cilacap. Halo Kota Cilacap. Bandung banyak di Bandung sama Tangerang. Ya. Oke, kayak orang Bandung sama Tangerang suka nonton nih. Suka banget ya nonton-nonton kayak gini. Oke, lalu juga dari saya sapa dulu kota kelahiran saya di Kota Bandung, tapi kota domisili saya Darmi Solo, Kota Bekasi. Halo Bekasi. Oke, ini karena udah semua pada hadir, mungkin ada bertanya juga nih. Hari kita mau ngebahas apa sih dan bagaimana kesannya nih saat kita menjadi seorang penjual Star Shopee. Nah, buat teman-teman semua ini adalah klaster baru kita nih Rio, jadi kita mau bahas mengenai penjual Star di Shopee. Jadi kita bahas secara asik aja, kita ngobrol dan kita akan bacain juga surat-surat dari teman-teman Shopee Seller yang kita hopefully bisa denger nih curhatan hati mereka, bisa denger juga inputan mereka mengenai Shopee seperti apa ke depannya. Nah, mungkin kita langsung mulai aja nih teman-teman ya, karena waktunya udah menunjukkan 16.04 nih, karena aku yakin teman-teman udah pada nggak sabar juga untuk bahas lebih lanjut mengenai Star Seller. Jadi buat teman-teman tadi udah kenal ya, aku Rektor Angel dan di sini juga ada Rio Gandhi dan kita udah menyapa teman-teman untuk bisa stay tune di kelas kita kali ini karena kita akan bahas banyak mengenai Star Seller. So buat teman-teman semua nih, aku mau nanyain sama Rio nih, sebenarnya awal mula nih, kenapa sih kok bisa terjun langsung ke dunia bisnis? Apakah sebelumnya tuh pernah terjun di dunia lain tapi kayaknya kurang profitable atau gimana nih? Mungkin bisa cerita sama teman-teman. Oke, tadinya ini saya tuh kerja di satu company. Di perusahaan. Mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang sama ceritanya kayak saya. Semua kita berawal dari kerja di perusahaan dulu. Lalu saya menyukai itu yang namanya digital. Dari digital marketing, terus sosial media, bikin-bikin konten dan sebagainya saya suka. Tapi ada satu yang belum pernah saya sentuh, e-commerce. Jadi saya udah ngerti semua digital, tapi e-commerce belum saya sentuh. Akhirnya saya penasaran, gimana caranya? Ini masih relate banget buat teman-teman di sini. Kita bisa mulai bisnis dengan, waktu itu saya dropshipper. Gimana cara kita mulai bisnis dengan modal sesedikit mungkin, tapi profitnya lumayan. Akhirnya saya memutuskan untuk coba dropship, jualan online. Nah, mungkin di sini saya yakin banget teman-teman banyak banget yang ngerasain nih. Atau mungkin sekarang ada yang dropshipper. Karena ketika kita dropship, itu kan produk yang kita jual kan, kita nggak stok. Kita ambil dari supplier.
Nah, ketika kita jualan di Shopee misalnya, itu kita tinggal kalau ada orderan masuk, kita baru beli, kita tinggal kirim. Lalu perlahan-lahan mulai kita pelajari, saya pelajari, ternyata menguntungkan nih e-commerce. Sampai akhirnya di titik sekarang, akhirnya saya punya stok barang sendiri, kayak gitu. Dari dropship itu ya? Dari dropship dulu awalnya. Nah, berarti sebenarnya untuk berkembang nih jadi seorang dropshipper, lalu jadi reseller dan punya barang sendiri tuh awal mulanya tuh modelnya gimana yuk sampai akhirnya gue mau deh nge-stok barang sendiri. Jadi gini, ini tips juga buat teman-teman di sini semua yang dropshipper atau yang belum mulai ya. Jadi buat teman-teman di sini, kalau kita jualan misalnya di Shopee, ketika kita udah merasa produk ini tuh laku terus, atau mungkin kita ngomong 3 hari sekali laku, 2 hari sekali laku, itu jangan takut untuk stok barang. Karena kita udah tahu, oh ini laku terus nih. Berani stok dikit-dikit dulu aja, 4 piece, 6 piece, 12 piece, tapi lama-lama berkembang. Nah, kayak gitu. Jadi, kecuali teman-teman di sini ternyata produknya tidak terlalu laku. Ya, itu jangan terlalu dipaksakan, jangan langsung stok. Kita cari produk hero dulu, kita naikin dulu produknya sampai mulai laku, mungkin kayak 2 hari sekali, atau sehari bisa laku 3-4, nah itu mulai stok pelan-pelan. Nah, disitulah dimana titik tol kamu itu mulai berkembang. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya, awal mulanya nih gabung dan kenal di Shopee itu gimana sih Rio? Apakah memang dari banyak orang yang yang tahu nih Shopee akhirnya buka di Shopee, atau memang punya interest sendiri gitu di Shopee-nya? Sebenarnya waktu itu saya juga udah ngelirik, ini kan Shopee tuh mulai heboh di mana-mana nih. Saya tertarik untuk coba jualan di Shopee. Nah, ketika saya coba jualan di Shopee, ternyata secara traffic oke nih. Saya bisa ada orderan terus secara tampilan juga mudah. Karena menurut saya secara tampilan di Shopee, di seller center ya, itu mudah banget untuk kita dari sisi cetak resi, terus balas pesanan dan sebagainya, itu mudah. Dari situ saya tertarik untuk coba jualan di Shopee dan ternyata hasilnya bagus sampai sekarang. Kayak gitu. Berarti emang awal mula jual di Shopee itu memang gara-gara banyak orang yang bilang, oh trafficnya tuh bagus gitu di Shopee ya. Nah, tapi kita kalau ngebahas seputar dunia berjualan online sebelum kita masuk ke penjual star gitu ya, kita dengar cerita dan feedback teman-teman. Sebenarnya tuh selama 5 tahun belakangan ini ada nggak sih kayak ngelihat perubahan customer insight-nya, gimana mereka bisa belanja online? Apakah orang Indonesia kan awalnya kan awam banget ya belanja online. Nah, sekarang mereka udah terbiasa dengan dunia online. Nah, kira-kira dengan adanya perubahan COVID-19 ini, ada nggak sih sisi menguntungkannya dari segi seorang penjual online gitu, Rio? Jujur ya, ini teman-teman seller, itu emang kita lebih diuntungkan ya. Karena kalau kita ngomongin dari 5 tahun ke belakang, kebanyakan kan pembeli atau customer kan lebih suka belanjanya offline. Dimana dia mungkin bisa lihat-lihat produknya, tinggal pilih. Tapi perlahan makin kesini, semua orang tinggal online. Karena apa? Juga ada gratis ongkir pertama. Itu akan lebih enak lah kalau kita belanja ya teman-teman. Lalu untuk pemilihan barang juga lebih mudah. Jadi kita nggak usah pindah-pindah lokasi, kita tinggal di Shopee aja. Kita tinggal mau cari barang apa, ada. Karena sekarang sellernya juga udah banyak yang jual produk-produknya, jadi kayak mau cari apa aja gampang. Tanpa ongkir. Jadi kayak mempermudah lah. Nah, di saat pandemi kayak gini juga makin mudah lagi. Karena kita juga pasti kan maunya di rumah, jaga kesehatan ya teman-teman. Nah, itu kan bisa belanja lewat Shopee. Jadi mempermudah lah semuanya kayak gitu. Jadi intinya dengan adanya this COVID-19 yang sebenarnya nggak enak sih ya buat seluruh dunia gitu ya. Tapi ternyata ada segi positifnya yang kita bisa ambil, di mana orang Indonesia yang tadinya tuh tidak percaya dengan belanja online, tapi sekarang dengan adanya kondisi tersebut mau harus belanja online. Semua belanja online, dari mulai makanan, kebutuhan sehari-hari, bahkan dari mulai shampoo kah atau sabun, dan sebenarnya lu bisa beli di tempat tertentu gitu ya. Tapi akhirnya semuanya serba online karena untuk mencegah untuk gak ketemu orang secara langsung. Nah, ini kalau kita tahu juga nih kan Rio udah mulai mengajar menjadi seorang seller mentor Shopee. Nah, sebenarnya kenapa sih lu pengen jadi seorang seller mentor Shopee gitu? Maksudnya biasanya kan orang nge-keep your education just for yourself. Tapi kenapa kok Rio mau sharing gitu sama teman-teman untuk bisa menjadi seorang trainer, bahkan sekarang seorang mentor gitu? Jadi ini sedikit cerita. Jadi dulu itu aku ini agak sulit menemukan seorang mentor untuk ketika kita mungkin mau bisnis atau ketika kita mau naik level di satu company.
Nah di situ akhirnya cari tahu sendiri, kepo-kepoin sendiri di internet soal jualan online, soal digital marketing, SEO, penempatan judul dan sebagainya. Lalu kadang iseng nih, ada satu cerita menarik. Jadi aku ke tempat kafe, itu saking nggak punya channel untuk dapat seorang yang mentor gitu ya. Ada satu kelihatan orang pakai kemeja, kayak kelihatan orang kayak CEO gitu. Aku samperin, aku ajak ngobrol. Ternyata dia welcome dan ternyata dia tuh punya salah satu perusahaan juga. Jadi ngobrol di situ, sharing, dapat ilmu. Maka dari itu kayak sekarang itu kenapa aku buat kayak education tips and trick dan sebagainya. Karena aku merasa di saat dulu itu aku susah untuk dapetin mentor. Jadi aku juga pengen ngerangkul teman-teman di sini semua yang circle nggak punya kenalan channel bisnis atau mentor, ya aku jadi mentor kalian tapi lewat digital. Kayak gitu. Nah buat teman-teman semua nih, siapa di sini udah pernah nonton videonya Rio Gandhi baik di platform YouTube atau platform yang lainnya nih, mungkin boleh tulis di kolom komentar juga. Tapi yang pasti nggak semua orang ya mau berbagi. Kadang ada orang yang memang mau buat diri dia sendiri dan nggak mau untuk sharing ke yang lain. Nah that's why makanya kita di podcast kali ini kita pengen sharing-sharing ke teman-teman bagaimana bisa menjadi seorang penjual star. Yang pastinya dengan penjual star kalian bisa dapetin benefit yang lebih banyak, yang lebih bagus, exposure lebih tinggi juga kayak gitu. Nah penasaran sih, sekarang tuh Rio tuh jual produk, tadi kan udah bilang home and living juga home and living teman-teman. Nah home and living, kenapa sih home and living? Kenapa lu gak jual staff yang cowok atau yang memang lebih manly gitu kan biasanya? Kenapa seorang Rio memilih produk yang home and living? Pertama teman-teman, ketika kita mau jualan, kita harus tahu dulu nih target market kita siapa. Ketika kita udah mau tahu target market kita siapa, baru kita bisa nentuin produk yang mau kita jual apa. Nah, setahu aku juga, memang pasar home and living itu besar, apalagi yang belanja mungkin ada ibu-ibu di sini. Saya ibu. Jadi kan tuh pasti kan butuh keperluan rumah. Betul. Dari dapur, kamar mandi, ruang tidur dan sebagainya. Akhirnya aku coba jual dengan home and living, ternyata marketnya emang besar. Kayak gitu. Marketnya besar. Ya. Karena baik perempuan maupun wanita, perempuan dan laki-laki itu semua butuh perluan home and living. Kayak anak kosan pasti butuh home and living, mau cowok mau cewek ya, kayak gitu. Nah, jadi di sini nih mungkin buat teman-teman juga mungkin bertanya, sebenarnya temanya apa sih pembahasan kita kali ini? Jadi tadi udah bahas background dari seorang Rio Gandhi, kenapa sih berjualan online dan kenapa memilih untuk bisa men-sharingkan ilmunya ke teman-teman. Nah sekarang kita akan lebih men-sharing lebih dalam nih mengenai penjual star di Shopee. Nah di podcast kali ini kita akan membacakan beberapa cerita surat dari teman-teman seller kita nih yang udah sharing dan bertanya juga nih sama kita berdua nih Rio di sini mengenai penjual star di Shopee. Nah jadi sebelum kita masuk lebih dalam nih kita akan membahas dulu nih Rio, kayak sebenarnya tuh kriteria star seller Shopee tuh apa sih ya kan? Mungkin bertanya-tanya kayak gimana sih seorang seller biasa, regular seller kok bisa gitu menjadi seorang penjual star, bahkan menjadi star plus gitu ke depannya, atau nanti ke depannya bisa menjadi seorang official shop gitu di Shopee Mall. Banyak sekarang yang kayak gitu. Nah kita akan membahas juri tersebut hari ini teman-teman, jadi make sure kalian stay tune di podcast kita kali ini. Mungkin aku mau bahas sedikit nih teman-teman, kriteria menjadi seorang star seller Shopee. So yang pertama nih, itu harus pastiin chat itu dibales lebih dari 70%. Jadi kalau bisa 70% ke atas lah ya teman-teman. Jadi 90% jangan 90% lah minimal. Kalau 90%, bener. Harus minimal 90% kalau bisa. Jadi make sure kalian tuh membalas gitu. Dan kalian adalah orang terakhir yang meng-end chat kali itu. Betul. Ya, jangan kalau Bayra bilang thank you, kita nggak balas thank you, itu nggak kehitung kalian balas chat kayak gitu. And then yang kedua, pastikan penilaian toko teman-teman tuh di atas 4,5. Nah, ini sebenarnya PR nggak sih Rio di atas 4,5? Atau sebenarnya itu piece of cake lah kalau misalnya kita memang rajin gitu kan untuk nge-follow up seller, untuk buyer untuk kasih bintang 5 misalkan kayak gitu. Sebenarnya saya bisa bilang Shopee itu customer rata-rata pada mau memberi nilai semua ya. Kayak rata-rata buyer saya di Shopee itu pasti kasih nilai semua. Kasih nilai semua. Jadi aku rasa nih teman-teman, kalau di Shopee itu tanpa kita suruh customer untuk kasih ulasan, mereka udah kasih sih. Mereka udah kasih sih. Oh mungkin karena dari Shopee sendiri juga ada memberikan hadiah poin kalau misalnya memberikan gambar atau ulasan gitu yang memang relatable sama produknya. Oke. Jadi itu masih achievable ya, masih bisa tercapai gitu. Oke.
Nah, selanjutnya pastikan persentase dan jumlah produk pre-order itu gak lebih dari 30 hari dan gak boleh terlalu banyak nih ya, maksimal 20%. Oke. Berarti sebenarnya ada nggak sih Rio kesempatan buat let's say yang hand and craft gitu ya, bikin sendiri untuk jadi star seller? Bisa, menurut aku Bisa bisa. Karena gini, mungkin teman-teman di sini namanya kita jualan kan mungkin kalau misalnya kita produksi produk sendiri, misalnya handcraft tadi, itu kita kan harus memanfaatkan platform lain juga untuk branding. Ya, betul. Nah, ketika udah mulai kita upload produk di Shopee, kita bikin pre-order, Oke, lanjutin yang tadi teman-teman. Kalau misalnya kita udah mulai branding toko kita di sosial media misalnya untuk mendapatkan traffic dan penjualan, produk-produk yang tadi pre-order yang handcraft itu kita mulai bikin banyakan karena kita udah tahu nih produknya udah mulai laku nih. Ya udah stok aja, kita bikin banyakan, pre-ordernya kita hilangin. Bener-bener. Jadi sebenarnya mau handcraft atau gimana, yang penting kita bisa ngikutin dan kita selalu on time dengan track waktunya kita, bisa lah jadi star seller gitu ya. Oke, jadi itu hal yang sangat possible terjadi buat teman-teman semua. Oke, nah gantian Rio nih, yuk gimana nih? Menjadi seorang star seller tuh gimana ya? Oke, pastikan teman-teman di sini yang seller itu jumlah pembeli berbeda lebih dari 10 dalam 30 hari terakhir. Ya tapi bisa lah, jangan 10 doang. Kalau bisa 30 bahkan 100 teman-teman. Bisa lah, kita circle pertemanan kita tuh luas teman-teman. Tetangga 5 biji bisa. Lu check out toko Shopee gue gitu, beli dong gitu. Atau bisa kan saudara gitu ya. Jadi bisa lah teman-teman, itu lebih dari 10 dalam waktu 30 hari karena terakhir. Karena menurut aku itu 10 sedikit. Sedikit benar. Gampang lah itu teman-teman. Bisa. Yang penting ada hero produknya, ada promosinya, nah itu bisa lah. Oke, selanjutnya apa lagi? Lalu terakhir pastikan poin penalti kamu kurang dari 2. Ya sebenarnya jangan ada penalti sih teman-teman. Kalau bisa 0. Karena kalau misalnya ada penalti ya berarti mungkin kamu ini maintain tokonya masih belum terlalu tepat. Jadi pastikan juga namanya kita mau jualan, kita kan harus maintain toko kita dengan bagus nih. Ya pastikan ya poin penalti jangan ada lah 0. Nah, ketika poin penalti 0, performa produk kita juga bagus, ya otomatis pembeli kita banyak. Ya udah star seller deh langsung. Iya benar. Jadi kayak gitu. Bisa lah ya ini ya. Bisa. Jadi terkadang tuh ya salah-salah kita ini agak suka jiper duluan gitu kayak kayaknya gue nggak mungkin gitu jadi star seller, terlalu sulit gitu karena atau Shopee sering naikin atau gimana. Tapi sebenarnya enggak kok teman-teman. Pasti setiap kali kita mengeluarkan satu kebijakan, kita pasti survei dulu nih kira-kira bisa nggak tercapai dengan secara garis besar ya average-nya sama teman-teman seller. Jadi kalaupun kalian merasa sulit, nah makanya ada komunitas, ada seorang mentor kayak Rio kayak gitu ya, memang buat teman-teman tuh bisa sharing seperti itu. Nah, lalu selanjutnya apa lagi nih Rio? Nah, buat teman-teman yang udah memenuhi kriteria tersebut, untuk menerima undangan dan bergabung dalam program STAR, pastikan Anda telah mengupload foto KTP dengan klik upload KTP di halaman program STAR, baik melalui Seller Center ataupun aplikasi di Shopee. Mudah banget kan? Berarti ya, dengan kita mengupload KTP nih, misalkan dapat undangan atau apa, nah make sure KTP kalian itu terlihat jelas. Karena kadang KTP-nya udah buluk gitu kan, nggak terlihat namanya atau gimana. Nah, sebelah update ke kacamata lah teman-teman ya. Jadi jangan stay gitu karena KTP tuh penting banget lah ya. Itu something yang krusial, esensial yang harus dipunyain setiap di dompet. Jangan sampai ketinggalan dan harus terupdate juga. Jadi KTP itu penting, jadi setiap kali dapat undangan, nah kita langsung nih upload KTP kita gitu ya. Oke. Nah, Rio, itu beberapa kriteria untuk menjadi penjual star di Shopee. Nah, terus di sini kita kan udah bilang nih kalau menjadi penjual star itu pasti ada lika-likunya gitu. Nah, Rio sendiri untuk menjadi seorang star Shopee nih gitu, ada nggak sih cerita lucu atau cerita sedih atau cerita motivating gitu ya menjadi seorang penjual star di Shopee? Sebenarnya lika-likunya banyak, cuman karena kita seller udah terbiasa jadi lucu. Nah, jadi lucu. Misalnya namanya kita jualan teman-teman, kita nggak bisa berharap semua customer itu menyukai produk kita. Yang padahal kayak foto udah sesuai, terus deskripsi kita juga udah sesuai, kita bisa mendapatkan bintang 1 kayak gitu. Tapi nggak masalah,
saya tetap punya solusinya nih buat teman-teman yang dapat customer bintang 1. Mungkin teman-teman bisa kasih kayak voucher lagi ke mereka untuk minta diganti ulasannya, kita kasih voucher yang ujung-ujungnya mereka juga beli produk kita lagi. Betul. Kita kasih voucher potongan diskon untuk di Shopee kita. Ini misalnya potongan 5.000, misalnya belanja minimal 25.000. Ya ujung-ujungnya dia ganti ulasan jadi bintang 5, terus dia belanja lagi di toko kita. Kayak gitu. Jadi sebenarnya lika-liku banyak banget ya, banyak banget. Tapi paling ngeselin ya itu, yang bintang 1. Padahal udah sesuai teman-teman. Sebenarnya saya pikir bintang 1 tuh hasilnya bagus. Iya, Ini kayak gitu iya, ternyata bintang 1 tuh jelek ya Betul. gitu. Dan mereka nggak tahu. Jadi mungkin buat pelajaran teman-teman juga gitu ya. Mungkin bisa nanti diselipin sedikit notes gitu. Ya. Jangan lupa bintang 5 Betul. gitu kan, untuk pelayanan dan servis yang memuaskan Betul. dari kami misalkan kayak gitu. Jadi terkadang tuh nggak semua buyer tuh tereduket dengan baik masalah penilaian atau gimana. Jadi ya teman-teman jangan baper juga ya teman-teman ya, kalau ada yang misalkan ada yang ngasih bintang 1 ternyata kan masih bisa direvisi. Betul, masih bisa revisi. Masih bisa diganti, jadi bisa di follow up lagi nih sama buyernya. Kenapa kasih bintang 1? Siapa tahu dia emang nggak tahu atau memang ada kesalahan yang nggak sesuai itu misalkan produknya. Oke. Nah, ini karena udah kita nggak hampir 20 menit loh kita membahas. Oh ya, nggak berasa ya? Nggak berasa nih teman-teman. Nah, aku dari awal juga aku udah bilang nih Rio, bahwa kita ada membahas surat nih dari seller. Nah teman-teman, kita dapat surat nih dari seller kita. Jadi kita mau membaca kali ya surat seller kita. Namanya dari Tiara. Tiara, Rektor, aku mau curhat dong. Apa tuh? Boleh dong. Sampai kali guys di sini. Jadi teman-teman, Tiara mau curhat nih. Katanya toko Humba itu udah menjadi penjual star kurang lebih dari 2 bulan. Jadi mereka tuh udah jualan udah 2 bulan dan menjadi star lah ya di Shopee. Itu hebat loh. Bagus lah ya. Hebat banget itu. Udah 2 bulan dan Humba nih tokonya tuh konsisten untuk memaksimalkan tips dan dari artikel kita nih. Jadi dia tuh sering nonton cerita kita juga, belajar kita juga. Cuman namun saya merasa toko saya tuh belum maksimal mengalami perubahan signifikan gitu ya dalam berjualan di Shopee. Dari segi traffic, pengunjung dan penjualan. Dan padahal toko Humba sudah maksimal nih untuk mengaktifkan promo-promosi, dekorasi, promo gitu kan, sesekali iklan juga kayak gitu. Jadi dia belum merasa signifikan nih Rio mengenai penjualan di Shopee, padahal udah jadi toko star dan udah aktifin semua promo di Shopee. Nah, tapi namun dengan hal seperti itu dia tetap loh konsisten dan mencoba memaksimalkan kembali agar penjualannya meningkat. Nah, ini curhatan dari salah satu seller kita nih dari kota Jakarta Barat. Mungkin dia pengen ngomong kayak, aduh Rektor aku tuh pengen loh maksimal gitu loh. Nah, kalau menurut Rio nih, ini dia udah menjadi penjual star. Udah memaksimalkan berbagai macam cara gitu. Menurut Rio ada nggak sih something yang missing gitu sehingga penjualan itu belum maksimal? Sebenarnya 2 bulan menjadi star itu udah menurut aku nih itu udah hebat banget. Nah cuman kalau 2 bulan itu kita nggak bisa bilang kayak toko kita tuh bagus atau enggaknya karena masih 2 bulan teman-teman. Mungkin kayak minimal 6 bulan baru kita bisa lihat. Cuman aku ada satu tips nih buat teman-teman di sini. Kalau misalnya tadi tokonya dalam 2 bulan udah jadi star, berarti kan udah ada produk hero-nya nih. Betul. Yang udah sering laku. Ada satu campaign di Shopee, fitur promosi yang menarik banget. Dan ini aku selalu pakai. Itu paket combo hemat. Paket combo hemat. Jadi, teman-teman yang produk hero-nya ini, kita masukin ke combo hemat. Kita pakai produk hero tersebut, lalu untuk combo hematnya kita pakai produk yang pengen kita highlight lagi yang lain. Contoh misalnya, produk A ini udah laku banget, setiap hari ada orderan. Lalu produk B ini belum ada orderan sama sekali, tapi pengen kita highlight di sini. Nah, kalian gabungin nih combo hemat dari produk A yang sering laku dengan si produk B. Nah, itu akan membuat produk B ini jadi ikut laku. Nah, jadi kalian jadi punya 2 produk hero nih. Nah, produk hero kalian ada makin banyak, ya makin laris manis dong. Kayak gitu. Itu cuma di sini saya kasih tahu. Jadi mungkin kurang ekspor beberapa hal gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya menjadi penjual star dalam waktu 2 bulan itu such an achievement gitu ya. Betul, itu udah hebat. Itu udah hebat banget loh, karena nggak semua orang itu bisa dalam waktu 2 bulan jadi star kan. Betul. Kalau kamu tidak star berarti bagus penjualannya. Nah, jadi sebenarnya buat Tiara jangan bersedih hati. Kita mendengar curhatan kamu dan memang dari Rio sendiri dan aku menyarankan hal yang sama dan serupa. Mungkin ada beberapa promosi yang tadi kan combo hemat atau ada hal yang lain yang memang
belum terekspos dengan baik gitu Betul, ya. betul. Sebenarnya kalau kamu tuh udah punya potensi yang baik gitu, Betul. udah punya potensial yang baik, itu 2 bulan cuy. 2 bulan ya cepet kan? banget. Jadi star seller, gak Banget. semua seller tuh dapat privilege dan kesempatan Betul, loh menjadi star betul. seller dalam 2 bulan. Jadi kamu udah punya kesempatan yang bagus, Betul. tokonya udah oke ya. Betul. Jadi Humba English namanya. Jadi jangan berkecil hati, coba explore lagi untuk promo-promonya dan combo hematnya tadi coba Betul, diaktifkan ya. teman-teman. Tuh Rio sendiri loh teman-teman ya. Jadi bukan saya nih ya, Rio sendiri loh ya sebagai vendor nih ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke surat yang kedua nih, mungkin kita mau ada Q&A dulu. Ada Boleh. Q&A? Kita mau live Q&A dulu. Mungkin kita coba lihat dari teman-teman, apakah ada Q&A? Apa mau lanjut surat kedua dulu? Lanjut dulu aja ya. Oke. Baik, kita lanjut dulu di surat yang kedua nih ya. Nah, jadi di surat yang kedua ini, ada yang mau curhat nih ya. Katanya, Rektor, aku mau curhat dong. Cuma 1 orang di sini, di belakangnya nggak boleh banyak-banyak, teman-teman lagi PPKM ya. Oke, nama sellernya adalah Andis Karisma dari toko sellernya Andis Sos Kota Malang. Oke, halo Kota Malang. Oke, nah ini isi suratnya nih ya yang cerita dan curhat sama kita. Nah, awalnya gini, Rektor aku mau curhat dong. Awalnya saya tidak mengerti belanja online terutama di Shopee. Tapi berkat adanya kampus Shopee dan seminar yang diadakan, saya belajar terus mengenai strategi berjualan online. Dan alhamdulillah berkat setiap seminar yang saya ikuti, saya mengerti bagaimana mengatur strategi untuk berjualan online terutama di Shopee. Dan sampai saat ini saya ingin menimba ilmu tanpa ada kata terakhir di kampus Shopee. Wah, ini berarti loyal. 2 jempol buat kamu. 4 deh kalau mau sama kaki. Terima kasih loh ya Mas Andi. Ini kita terharu loh sebagai tim kampus Shopee. Ternyata yang kita lakukan selama ini Mas Rio ternyata ini ya berimpact gitu loh. Berimpact itu ada kepuasan tersendiri kayak gitu. Jadi, tapi aku setuju sih, memang dengan adanya tim kampus Shopee yang mengajarkan seller dan juga buyer, itu menurut aku penting banget. Karena menurut aku banyak banget yang seller-seller yang baru memulai karena adanya tim kampus Shopee sih. Betul. Kayak apa ya? Mereka tuh dapat encouragement baru gitu ya, semangat baru. Seller ini bisa, kenapa kita enggak kayak gitu. Nah, jadi buat Mas Andi terima kasih banyak untuk loyalty-nya nih ke kita nih untuk selalu nonton. Dan yang pastinya dengan adanya testimoni atau surat dari Mas Andi sini ternyata terlihat ya betapa pentingnya mengikuti kelas-kelas online gitu kan, baik yang secara offline maupun ya ngobrol doang gitu ya. Nah, cuma nih Rio, sebenarnya untuk mengikuti kelas-kelas online ini worth it gak sih kalau kita tuh ada yang berbayar, kelas yang berbayar kayak gitu? Sebenarnya gini teman-teman, sebenarnya worth it teman-teman. Asalkan teman-teman di sini itu lebih baik kalau misalnya ingin mengetahui ilmu-ilmunya, pelajari dulu yang gratis nih. Karena di Shopee juga ada banyak edukasinya yang gratis. Teman-teman pelajari dulu, kalau memang ternyata teman-teman suka, silahkan mau lebih next level, pengen ke level selanjutnya, ya boleh yang berbayar. Tapi jangan sampai kalian langsung berbayar, tapi sebenarnya kalian nggak gitu ngerti basicnya. Jadi ngertiin dulu, kalian cari tahu dulu, dan ternyata kalau misalnya kalian suka, udah mulai mengerti, ya silahkan. Karena menurut aku yang kelas berbayar juga oke-oke aja sebenarnya. Bermanfaat juga kok. Bermanfaat ya. Jadi teman-teman terkadang ada ilmu yang kita mau lebih intermediate gitu ya. Lebih expert gitu. Dan kita berbayar ya nggak kenapa-napa gitu ya. Kan nggak mungkin kan kita sekarang aku ngajarin buat teman-teman bikin combo hemat. Tapi teman-teman nggak pernah pakai fitur promosi di Shopee. Nggak ngerti gitu. Betul. Dasar makanya harus ada budget buat belajar dan promosi gitu ya buat seller. Karena percuma aja kalau kita udah belajar banyak gitu ya, marketing atau ads, Google, SEO, SEM, tapi nggak ada modalnya atau nggak ada preparation dananya. Walaupun cuma mau 100.000 aja mulai hal kecil dulu aja, itu bisa kan? Bisa banget. Jadi teman-teman jangan pelit ke diri sendiri lah ya, demi kebaikan diri kalian kayak gitu. Jadi kita ngobrol di sini bukan ngomong bahwa lo harus ikut kelas berbayar Shopee atau gimana, itu boleh menjadi hak kalian. Tapi kalau emang kalian mau ikut yang di luar berbayar, ikut kursus-kursus misalkan, itu bagus gitu ya. Bagus dengan ada tim kampus Shopee juga yang level seperti ini, itu bisa teman-teman di sini pasti mendapatkan pengalaman dari narasumbernya. Contohnya kayak aku sharing ke kalian kan mendapat pengalaman aku nih secara nggak langsung. Nah itu kan juga bisa membangun semangat mereka juga nih untuk wah kayaknya gue bisa nih jualan. Coba
oh mungkin ada fitur combo hemat nih gue belum tahu. Oke, gue coba kayak gitu loh. Jadi sebaiknya teman-teman dengan adanya live ini juga ini membantu kalian banget untuk mendengar pengalaman dari orang lain. Dan itu bisa membangun motivasi juga sih. Oke, betul. Dengan kita dengar pengalaman orang lain, kita jadi kayak apa ya? Semangat gitu. Ke-trigger teman-teman. Kok dia bisa, gue juga harus bisa kayak gitu. Banyak kok yang seller-seller kayak gitu, apalagi seller-seller kita yang di kota-kota ya. Yang mereka tuh biasanya UMKM yang memang baru pertama kali berjualan. Even pertama kali tuh nggak ngerti bagaimana cara bikin email gitu kan, bagaimana cara bikin akun Shopee. Tapi dengan bimbingan dari kampus Shopee dan teman-teman semuanya yang ikut di komunitas tersebut, mereka tuh jadi kayak, ayo kamu tuh bisa gitu kan, kamu tuh jangan lengah gitu kan. Kalau lagi penurun, sama kok aku juga turun, jangan sedih, kita sama-sama gitu kan. Nah itu teman-teman manfaatnya berkomunitas, apalagi punya mentor nih, misalkan kayak Rio sendiri dia seorang mentor, itu encourage kalian untuk bisa lebih lagi berjualan di Shopee, lebih bagus lagi ke depannya. Nah, jadi tepuk tangan lah buat kita semua di sini. Yeay! Oke, ini dari tadi ada 1.800 orang terus yang nonton, gak turun-turun. Terima kasih teman-teman udah stay tune di podcast kita kali ini. Mungkin aku mau bertanya nih sebelum masuk ke surat berikutnya. Teman-teman suka nggak nih dengan konsep baru kita nih di podcast seperti ini? Karena jujur aku pengen menghadirkan edukasi yang lebih casual buat teman-teman sambil sore kan, ngeteh sore gitu denger kita ngomong, walaupun ya suara saya nggak berdu amat ya sama Rio gitu ya, kita nggak nyanyi, nggak ASMR gitu teman-teman ya, tapi setidaknya suara kita memberikan apa semangat aja gitu, walaupun ya nggak berdu amat, nggak apa-apa lah ya Rio ya, yang penting kita teman-teman menjadi semangat berjualan di Shopee. Jadi buat kalian yang masih belum berjualan, dengar podcast kita juga nggak apa-apa ya Rio. Justru kita pengen teman-teman dari yang nggak jualan bisa jualan di Shopee. Betul. Iya kan? Kayak Rio sendiri awal mulanya kan nggak jualan online kan, mulai kerja yang lain dulu. Awalnya aku kerja kantoran teman-teman. Lalu mulai sekarang mulai jualan online. Iya, saya juga lah ikutan habis ini. Termotivasi gitu. Ini banyak yang bilang suka loh. Oh iya? Banyak yang bilang suka. Coba. Tuh, suka banget, sangat membantu, bermanfaat banget. Yeay! Oke, senang nih kalau teman-teman merasa termotivasi terbantu dengan kelas kita kali ini. Memang pengen lebih santai gitu ya, Rio ya. Kan lagi sore-sore mumet-mumet gitu kan. Kita chillin aja teman-teman. Iya, kalau baca slide terus kan pusing gitu kan. Kayak kita kuliah dulu aja. By the way, kita satu alma mater loh teman-teman. Adalah kampus sesuatu yang agak di ujung sana gitu ya. Adalah kampus yang dekat arah tol bandara lah ya, kalau teman-teman bisa tebak. Ada yang bisa tebak kita mau kemana? Ya pokoknya apa ya, jadi kita pengen teman-teman tuh di podcast ini lebih santai, lebih chill gitu kan. Karena kalau kuliah terus baca slide kan pusing gitu. Baca artikel juga pusing. Kalau ketemu dosen sama rektor yang begini kan pasti teman-teman jadi lebih cepet pintar. Betul tidak? Seru juga ya soalnya ya. Seru juga. Seru ya. Makanya buat teman-teman kalau emang ada kritik dan saran mengenai podcast kita kali ini, ngobrol-ngobrol kita kali ini, boleh banget, welcome banget ya kan. Karena kita pengen jauh lebih baik lagi buat teman-teman. Tuh, kata Uhu29, daging bosku. Daging ya, oke. Mantap, daging ya. Oke, nah ini karena membahas mengenai daging dan daging, kayaknya kita membahas daging selanjutnya di surat nomor 3 nih teman-teman ya. Oke, jadi ada yang mau curhat nih, namanya Muzaro, toko sellernya adalah Hars47_bag. Asal sellernya Kudus, Jawa Tengah. Dia bilang, Rektor, aku mau curhat dong. Terima kasih loh kamu di belakang layar sudah membantu aku. Katanya gini, Rektor, aku mau curhat. Katanya gini, sore Rektor, saya bergabung menjadi seller Shopee di bulan November 2021. Saya UMKM dari Kudus. Berbagai cara saya lakukan untuk belajar jualan online di Shopee. Dari ikut DLK, cari di YouTube, dan sekarang aktif ikut seminar di Shopee. Saya jualan tas yang ada merek ternama. Apa bisa menjadi seorang penjual star? Saya seperti itu. Sedangkan yang memang saya jual itu barang-barangnya memang bermerek dan berbagai macam. Jadi nggak cuma fokus di satu barang nih, ada barang-barang lain juga. Nah, kalau hanya menjadi penjual non-star gimana ya biar penjualan saya tuh meningkat setiap harinya? Saya membayangkan bila ada penjualan di atas 100 order per hari. Mohon tipsnya dong, Rektor. Oke. Gini teman-teman. Berarti aku bisa asumsikan temanku ini yang bercerita nih, itu antara dropshipper atau reseller dari produk ini. Karena dia punya beberapa brand
mereka yang dia jual. Oke, saran dari aku nih, buat teman-teman yang mau fight di market dengan yang punya brand, mungkin kalian bukanlah yang termurah, jadi saran dari aku tuh pastikan kamu memberikan foto yang berbeda dari supplier-supplier yang jualan juga di marketplace. Contohnya, misalnya kamu memberikan foto yang lifestyle, mungkin kamu bisa foto sendiri, atau mungkin teman-teman judulnya teman-teman bedain nih. Jadi jangan sama banget judulnya sama si supplier tersebut. Karena kalau misalnya judulnya sama, apalagi fotonya udah sama, ya pasti yang laku yang supplier. Nah, jadi saran dari aku, fotonya diubah, judulnya diubah, lalu kalau bisa nih, tambahin video. Karena di Shopee kan tuh bisa tambahin video nih teman-teman. Teman-teman bikin video yang menarik untuk nge-trigger customer kayak, oh ternyata produknya nih secara langsung kayak begini bentuknya. Dipakai tuh ternyata cocok loh, kayak gitu. Nah itu bisa menjadi poin plus kalau misalnya toko kita itu memasukkan video. Karena ketika kita klik produk langsung keluar videonya, langsung ke play otomatis teman-teman. Nah itu yang bisa membuat customer kayak, oke gue langsung suka nih. Apalagi langsung muncul ada voucher, beli langsung. Betul. Voucher tuh kayak adding tambahan gitu ya. Betul. Oke, jadi buat Muzaro nih, tadi udah terjawab juga nih dari Rio nih, kalau memang banyak gitu ya hal-hal tertentu yang memang kamu bisa pakai untuk nge-boost penjualan kamu di Shopee. Tapi dengan Muzaro bisa ikut BLK, cari di YouTube, bahkan ikut kelas, berarti dia kan punya spirit gitu ya, punya semangat untuk bisa belajar lebih dalam lagi kayak gitu di Shopee. Nah jadi buat teman-teman, kalau misalkan kamu sekarang masih di tahap kayak masih mau belajar atau masih baru mau memulai ya, jangan takut buat memulai, harus mulai dari sekarang gitu kan. Karena Shopee pasti memberikan dukungan nih yang full buat teman-teman untuk bisa jadi penjual di Shopee, apalagi bisa naik kelasnya jadi penjual Star atau Star Plus, even official shop misalkan kayak gitu. Shopee Mall teman-teman, kita incer Shopee Mall. Oke. Nah, kita udah baca nih 3 surat dari teman-teman seller dikit dari seluruh kota di Indonesia nih. Kita udah gini. Jadi buat teman-teman, buat bulan depan selanjutnya kita punya tema podcast yang menarik gitu ya, menarik, dan temanya adalah umur bukan halangan untuk memulai bisnis. Wah, mantap ya, umur bukan halangan untuk memulai bisnis. Jadi bulan depan teman-teman, di week 3 atau week 4 kita akan memulai podcast tersebut. Teman-teman boleh curhat dan boleh bertanya. Nah nanti gimana nih sampai pertanyaannya? Nah teman-teman stay tune di IG kita di Kampus Shopee. Jadi nanti kalian boleh isi Google Form yang isinya adalah curhatan kalian. Nanti akan kita baca, dan kalau misalkan kalian terpilih suratnya, itu akan kita bacakan di sini dan akan mendapatkan merchandise. Jadi buat ketiga orang ini nih yang surat kita bacakan hari ini, Rio itu berhak mendapatkan merchandise dari Kampus Shopee. Congrats! Selamat ya. Nah sebelum kita udah baca 3 surat dan ini udah 16.38 juga, kita masih punya waktu nih Rio untuk membahas lebih dalam lagi nih. Sebenarnya nih Rio, ada nggak sih tips ampuh nih untuk menjadi seorang penjual Star di Shopee? Oke. Di luar dari tips and tips Shopee lah yang terlalu monoton misalkan kayak gitu atau gimana. Nah, dari seorang Rio nih, seorang expertise juga dan seorang seller nih, sebenarnya gimana sih untuk menjadi seorang penjual Star di Shopee? Sebenarnya masih banyak yang belum mengerti soal yang namanya judul produk. Shopee itu sekarang kan judul produknya itu 255 kata ya teman-teman ya. Nah, teman-teman harus maksimalin nih. Dan kalau bisa, jangan ada pengulangan kata. Jadi kita harus maksimalkan judul kita, minimal kayak 100 lah teman-teman, 100 huruf. Lalu kita maksimalkan nih, kita riset. Judul ini ketika dicari di search engine, itu pembelinya banyak gak? Nah kalau misalnya banyak, berarti kita boleh pakai nih judulnya untuk kita dimasukin ke produk kita. Itu yang paling penting. Dan foto produk itu minimal 5, kalau saran dari aku. 5 foto produk dengan berbagai angle. Dan ada juga foto dimensinya. Untuk apa sebenarnya teman-teman? Untuk menghindari customer bertanya, ini dimensinya berapa? Terus kira-kira foto real picture-nya kayak gimana sih? Ya udah ada, kita nyediain nih foto. Tambahin video juga. Lalu sekarang juga spesifikasi produknya juga cukup lengkap. Nah, dimana kalau misalnya kita masukin spesifikasi produk dari material, dimensi, lalu dari negara mana atau produksi sendiri dan sebagainya, itu bisa masuk ke search engine juga teman-teman. Deskripsi juga dilengkapi. Nah, kalau teman-teman melengkapi semua fitur yang udah disediakan di Shopee, itu ada potensi produk kalian tuh bisa dibeli sama customer. Atau at least, setidaknya teman-teman produknya tuh bisa langsung dicari sama customer. Nah, ketika kita udah membuat yang namanya produk udah bagus, performa produknya, tinggal kita bikin aja nih. Kayak tadi aku bilang, combo hemat, bikin voucher,
gratis ongkir, dan sebagainya. Nah, itu yang membuat customer kayak merasa kayak, oh, toko ini serius nih. Dari upload produk aja udah serius. Berarti nggak mungkin bohongan nih. Bener produknya. Terus ada voucher juga nih. Itu yang membuat customer jadi beli. Nah, perlahan-lahan secara performa toko kamu tuh akan meningkat. Nah, untuk menjadi star atau star plus itu akan lebih mudah. Kayak gitu. Nah, kebanyakan rata-rata tuh mereka mungkin salah di penempatan judul saat upload produk. Kalau aku analisa teman-teman. Jadi buat kalian-kalian yang udah jualan di Shopee, pastikan foto produk dan judul itu benar-benar diperhatikan. Karena itu benar-benar kunci utama banget sih untuk bisa laku. Oke. Terkadang ada yang nama produknya kebalik. Atau misalkan yang terlalu bahkan kadang ada yang salah apa gitu kan. Sebenarnya komposisi nama produknya tuh gimana sih Rio? Yang menurut Rio tuh efektif gitu untuk penjualan. Nah, kebanyakan mereka kalau zaman dulu bilangnya tuh yang nyambung. Yang nyambung tuh gimana nih? Misalnya kayak misalnya meja putih kaki 4 misalnya. Sebenarnya nggak usah gitu juga nggak masalah teman-teman. Kalau aku misalnya meja putih di slash laptop makan dan sebagainya. Jadi kita menggapai itu SEO yang banyak. Jadi ketika customer ketik meja makan keluar produk kita. Meja laptop keluar juga. Yang padahal kalau misalnya kalian cuma masukin kayak meja laptop warna putih. Nah, ketika customer cari meja makan nggak keluar produk kita. Paling meja doang, tapi kita akan kalah dengan seller-seller lain yang ada tulisan meja makan atau meja laptopnya. Jadi penempatan judul itu menurut aku penting banget yang bisa mencapai banyak customer dari search engine-nya. Itu juga akan mempermudah kalian kalau misalnya iklan pakai kata kunci. Kayak gitu teman-teman. Oke, jadi kan nama produk itu esensial ya kan. Orang nyari itu pasti dari nama produk, bukan dari gambar yang di capture. Memang bisa sih, cuman memang rata-rata hampir di atas 80% orang pasti pakainya nama produk kayak gitu. Jadi itu penting banget ya untuk bisa ini. Oke, selanjutnya apa lagi nih Rio? Nah, pastikan juga nih deskripsi produk sih. Deskripsi produk. Kadang tuh banyak yang nggak detail. Malah kadang kayak menceritakan gitu pengiriman ya? Kayak ya customer kan butuhnya kan detail kan, spesifikasinya, terus kegunaannya, fiturnya apa aja, itu yang dicari customer. Nah, kenapa? Karena itu juga mengurangi pertanyaan dari customer ke kita. Nah, mungkin dong misalnya kalian udah Star Plus atau Shopee Mall, chat kalian misalnya 100 nih. Pertanyaan kalian dimensinya berapa, Kak? Kan di deskripsi kalau misalnya kalian nggak masukin, jadi kalian pusing sendiri gitu. Bener. Nah, jadi pastiin deskripsi juga lengkap. Jadi mempermudah customer untuk melihat-lihat lah. Jadi kayak nggak terlalu bertanya, langsung check out aja gitu. Kayak gitu, deskripsi memang. Iya, kadang ada yang males deskripsi atau misalnya let's say di foto produknya digeser, di swap tuh masih ada sedikit deskripsinya tuh masih oke lah ya gitu. Cuman kalau emang ngeblank banget, orang mau belanja juga bingung sebenarnya niat jualan nggak sih sellernya. Mending kalau customer nanya, kalau langsung udah ini bohongan nih kayak gitu. Kabur gak jadi jualannya saya gitu ya. Oke, ada lagi Rio tipsnya mungkin? Ada dong. Varian. Oh iya benar varian. Kalau misalnya kalian menjual kayak home and living atau mungkin fashion, baju dan sebagainya, itu kan terbagi atas beberapa warna dan ukuran. Nah, kalau misalnya kalian bikin varian, kan ketika kalian upload produk di Shopee itu ada keluar nih. Kalau warna putih fotonya apa, hitam fotonya apa. Nah, mereka kadang nih gak dimasukin fotonya. Jadi cuma putih, hitam, merah, tapi nggak ada fotonya. Nah, ini kan customer jadi bingung. Ini kalau merah kayak gimana sih sebenarnya modelnya? Takutnya kan mungkin nggak sesuai. Jadi pastiin juga seller-seller nih yang jual-jual yang ada varian-varian warnanya itu dikasih fotonya. Jadi mempermudah kalau misalnya diklik keluar langsung fotonya. Kayak gitu. Kadang kalau kita ngeklik varian itu, kita klik nih varian apa, itu nggak sesuai gitu gambarnya. Nah itu ngebetein sih. Kayak bayar loh teman-teman ya. Emang tuh ngebetein sih kayak ini yang mana jadinya. Takutnya ketika nyampe barangnya beda kan jadi masalah gitu kan di akhir. Jadi lebih baik itu disesuaikan dengan varian dan foto produknya. Jadi jangan males ya itu buat produk. Kita capek sedikit lah, tapi kan habis itu udah tinggal lepas aja, tinggal maintain. Tapi sebenarnya di Shopee ada kan fitur kayak mass upload gitu-gitu yang bisa dipakai untuk teman-teman seller tuh jauh lebih mudah ngupload produk. Apalagi kalau memang kalian tuh katalognya banyak kayak gitu. Itu bisa membantu juga teman-teman. Jadi kalau emang kalian bingung gimana pakai cara pakai mass upload atau gimana, udah banyak banget kok tutorial dan kelas-kelasnya yang bisa kalian cari gitu ya. Bahkan search di Google pun ada keluar gitu. Cuman kalau emang kalian mau lebih tanya tahu gitu kan, lebih pengen tahu lagi, bisa join juga di komunitas kita atau follow Instagram kampus Shopee misalkan ya kan, biar tahu pengalaman lebih jauh lagi. Oke, ada lagi Rio kira-kira? Sebenarnya tuh poin yang paling penting sih dari foto, judul sama deskripsi. Tapi mungkin orang ketika
kan aku mau kasih tips juga nih buat teman-teman yang mungkin iklan di Shopee. Nah, kadang tuh mereka iklan, tapi sebenarnya dari judul, deskripsi, dan varian itu nggak maksimal. Jadi iklan mereka tuh nggak maksimal juga. Kalau misalnya dari foto, judul, dan deskripsi udah bagus, kalian kalau iklan dengan kata kunci juga atau iklan produk serupa, pasti jualan sih. Iya, benar. Jadi sebenarnya kita balik lagi ke basic, teman-teman. Back to basic ya. Back to basic. Sebenarnya jadi penjual online itu basicnya harus kuat, fondasinya harus benar. Jadi hal-hal yang menurut kalian tuh receh, sebenarnya tuh penting gitu loh ya. Penting banget gitu loh buat seorang pembeli. Nah, ini ada nyambung juga di Rio, mungkin dari yang tadi Rio udah kasih tips, ini ada beberapa pertanyaan juga sih dari seller kita. Mungkin kita bisa jawab dulu ya, sering dulu kali ini ya, biar enak nih, chill dulu nih ya. Oke, ini ada pertanyaan nih Rio dari Momo Laba. Katanya gini, Kak, aku baru bulan ini jadi Star Plus. Bagus ya, Star Plus ya, congrats. Penjualannya membaik, tapi menurut adalah kinerja manajemen saya, karena semua saya kerjain sendiri. I see. Mohon tipsnya nih untuk bangun tim. Oke. Star Plus kerjain sendiri. Hebat sih. Anda luar biasa, apalagi kalau Anda sudah berkeluarga, tambah luar biasa. Gimana nih Rio? Oke. Tips buat teman-teman di sini yang secara bisnisnya udah mulai berkembang, pastikan kalian tahu dulu nih, kalian tuh paling ribet tuh di bagian mana. Contoh misalnya cari barang dan packing, ya berarti kalian hire Pak cari barang dan packing. Kalau misalnya secara admin, balas chat, proses produk, proses pesanan masih bisa kalian handle sendiri, ya udah kalian berarti cuma butuh packing aja nih, kalian hire lah. Karena percuma juga kalau kita handle sendiri, mungkin kita pengen profitnya semua buat kita kali ya gitu. Benar. Cuman saya teman-teman, karena performa kita bisa turun lama-lama, dari balas chatnya bisa turun. Karena penting banget itu, kalau misalnya kayak tadi untuk jadi Star Plus kan juga harus banyak kriteria nih. Jadi hire lah gitu loh. Jangan kalau misalnya kalian mau ambil profit bersih untuk kalian semua, tapi perlahan-lahan itu sebenarnya bisa menurun. Kalau misalnya kalian maksimalin dengan tim, lama-lama ya profitnya bisa lebih gede. Betul. Kayak gitu. Nah, sebenarnya tuh dengan bangun tim sebenarnya kita juga nanti one day kita punya budget tuh karyawan kita, nge-treat karyawan kita. Jadi nggak hanya melulu kerja dengan antara karyawan dan bosnya kayak gitu. Jadi ya selain tadi kan saran untuk memanajemen tim, tapi yang paling terpenting adalah dari teman-teman sendiri nih kalau memang punya tim, one day kamu harus perhatikan kesejahteraan karyawan kamu gitu kan. Bandwidth kerja seperti apa. Tapi biasa kalau online shop tuh seru-seru loh. Iya, timnya. Betul. Diajakin bikin reels bareng atau apa, suasana gudang atau apa misalkan kayak gitu. Jadi dibuatnya senyaman mungkin bekerja dengan orang-orang yang kerja dengan kamu. Jangan cari yang berbeda kepribadian terlalu jauh sehingga nanti selek. Itu kan gak enak gitu kan. Jadi ya coba mencari orang-orang yang memang bisa kamu percaya, itu paling penting. Bisa dipercayakan untuk megang pekerjaan-pekerjaan untuk toko online kamu. Oke, selanjutnya ada lagi nih pertanyaan Rio dari Elis Ceng 01. Kalau misalnya udah jadi star seller, tapi target penjualan nggak tercapai, bakalan balik lagi jadi seller biasa nggak sih, Kak? Harusnya iya. Harusnya iya. Iya sih, cuman masih bisa balik lagi kalau jadi star lagi. Betul. Jadi di-maintain tokonya. Betul, gitu. Jadi ya ibaratnya star seller itu kayak ranking lah ya. Kita nggak belajar bener di kelas, ulangan dapet jelek ya, pasti one day turun lah rankingnya. Cuman jangan sedih, masih bisa balik lagi selama kita poin penalti juga aman ya. Karena kalau terlalu banyak poin penalti ya gimana kita mau percaya lagi kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kalian terhindar dari poin penalti atau fraud atau apa. Jadi toko kalian masih aman. So ada kesempatan buat kalian untuk bisa menjadi star seller lagi kayak gitu. Nah, ada lagi nih pertanyaan nih Rio. Agak sedikit banyak nih pertanyaannya. Dari Local Origin Store. Kak, tokoku udah mulai masuk star seller, dia bilang. Sekarang lagi tunggu verifikasi produk. Doain ya, seneng banget Kak. Aku mau tanya gimana cara pertahaninnya. Kayak kelas kita dari awal dan akhir tuh cara mempertahankannya. Apa kita bahas lagi dari awal? Mungkin sedikit aja. Untuk mempertahankan star, itu mungkin kalau misalnya kalian udah mulai kelabakan sendiri nih, pasti itu udah menjawab tadi hire team. Punya tim, mungkin kalian butuh yang namanya admin untuk balas chat atau pesanan, lalu tim untuk packing, agar star kalian tuh termaintain dengan baik, bahkan bisa meningkat. Nah, pastikan juga kalian itu memberikan servis yang bagus lah kepada customer, jangan dicuekin. Misalnya customer udah beli barang, ada yang komplain nih, kita cuekin, kita nggak balas chatnya, ya turun dong promo chatnya.
balas. Kita harus bikin customer tuh nyaman belanja di toko kita. Bahkan kalau bisa mau-follow toko kita supaya kalau misalnya kita update produk-produk baru, kita bisa broadcast ke mereka. Kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman di sini untuk mempertahankan start sebenarnya gampang. Cuma mungkin mood kitanya aja sebagai seller kadang suka drop. Iya bener, kadang pesanan nggak siap masuk setiap hari, kita kayak sedih sendiri gitu ya. Padahal sebenarnya apalagi sekarang udah mau menjelang bulan suci Ramadan nih. Ini udah mulai banyak teman-teman seller udah mulai siapin amunisi untuk menghadapi bulan suci Ramadan, karena memang di Indonesia sendiri kan memang lebih peaknya tuh di Ramadan ya dibanding season-season yang lain seperti itu. Jadi buat teman-teman nih kalau memang kalian kedepannya udah mulai lihat nih kalender Ramadan atau nanti selanjutnya ada Natal, Tahun Baru dan lain-lainnya, itu kan berulang ya setiap tahun. Coba dipikirin strateginya dan dievaluasi. Kira-kira kesalahan gue di mana ya? Kesalahanku sebagai seorang seller kurangnya di mana? Kayak gitu. Jangan ya udahlah semaunya aja gitu ya. Jadi kan nggak ada evaluasi. Dan dicari gitu. Produk yang mau hype nih di saat bulan Ramadan tuh apa. Betul. Gitu. Terkadang nih ada seller yang memang dijual apa, ketika lagi ada program yang hype dia ikut jualan. Karena itu bisa mendatangkan traffic juga. Betul. Ini contohnya yang kita pakai. Betul. Yang kita pakai ini ya. 2 tahun yang lalu ya saya pakai masker ini cuma kalau lagi naik kereta mau ke kampus ya. Pakai ini cuma untuk nutupin kalau tidur biar nggak kelihatan gitu kan. Karena tiap hari ya. Sekarang ini udah menjadi keharusan. Kayaknya kalau nggak pakai ini kayak berasa ada yang kurang gitu ya. Malah kita jadi beda sendiri gitu ya. Betul. Nah tapi hopefully COVID tetap berakhir ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu pakai masker begini. Kadang ngap juga ya. Ngomong gini ya. Jadi cuman ini contohnya teman-teman. Jadi ya awalnya nggak jualan masker, tapi karena ini jadi hero produk. Betul. Jadi orang menjamur jualan ini. Tapi harga bersaing ya. Betul, harga bersaing kayak gitu. Jadi jangan jual yang nggak bagus, tapi harganya juga mahal, tapi ya seimbangin dengan kualitas produk kamu. Karena kalau untuk brand-brand tertentu dijual mahal pun laku kan ya. Betul. Karena mungkin kadang juga ini ya, jadi seller tuh banyak yang merasa kayak walaupun ini materialnya kurang bagus, kita mau jual mahal. Ya sebenarnya jangan juga. Betul. Harus disesuaikan lah materialnya seperti apa, kita jual dengan harga berapa. Jangan jadi penumpuk masker. Karena dulu fenomenanya gitu kan, numpuk masker banyak di rumah, harganya dijual mahal, janganlah ya. Karena kan pasti banyak yang butuh, apalagi nih udah menjadi kebutuhan untuk kesehatan kita sehari-hari kayak gitu. Tapi kalau kamu mencetus suatu produk tertentu, kamu yang inovasi pertamanya boleh lah ya gitu kan. Trafficnya ke kamu semua Mas. Iya, trafficnya ke kamu semua. Jadi kalau kamu mau cepat kaya, carilah produk yang dipakai banyak orang dan trendy. Oke. Nah, ada lagi nih Rioni. Dari Unyis_craft katanya, halo Kak Mentorio, sejauh ini menjual di Shopee kok rada susah katanya. Untuk udah pasang iklan, cuman kok iklannya sering boncos. Nah ini mungkin sedikit dari star seller, tapi mungkin iklan boleh lah ya sedikit di-spill dikit lah Rio. Baru tadi aku ngomong kan. Iya iklan. Nah mereka tuh kebanyakan itu basicnya tuh salah. Jadi pas upload produk tuh salah. Itu yang buat iklan mereka boncos sebenarnya. Kalau yang aku analisa, kalau misalnya kamu fotonya bagus, judulnya tepat, deskripsi kalian juga detail, kalian iklan itu pasti nggak boncos sih. Nah itu yang basicnya yang salah biasanya tuh. Nah untuk iklan juga jangan terlalu berani sebenarnya. Kita tuh harus testing. Jadi jangan kayak kita iklan 1, 2 hari, 3 hari kita merasa nggak mendapatkan penjualan, kita merasa iklannya boncos. Sebenarnya nggak juga. Nah iklan itu harus dipantau minimal 2 minggu lah. 2 minggu. Kita pantau 2 minggu. Kalau misalnya ternyata oke iklannya, kita lanjutin. Tapi kalau misalnya jelek, bukan berarti kalian gagal. Tapi di situ kalian belajar untuk mengubah mungkin kata kunci ada yang salah, atau ternyata mungkin produk yang saat ini tuh yang kalian iklanin bukannya yang lagi hype saat ini. Kalian cari produk yang lagi hype saat ini, kalian baru iklanin. Kayak gitu. Jadi menurut aku kata boncos itu bisa dibilang untuk pembelajaran lah. Jadi dan meskipun kalian boncos ya, sebenarnya kalian mendapatkan traffic. Sebenarnya. Betul. Ketika ketika kita mengeluarkan iklan, kita ada traffic yang masuk ke produk itu dan datang ke toko kita. Pasti kan kalian bertanya nih, kok traffic banyak tapi nggak ada yang beli? Berarti kan ada yang salah dari toko kita kan? Betul. Kayak gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke toko kalian tuh udah bener belum gitu. Oke, jadi sebenarnya tuh jadi bahan evaluasi juga berarti Rio ya. Jadi kalau ngebahas iklanku, kita akan menarik ke traffic, itu jadi sesi satu lagi berbeda teman-teman ya. Bakal panjang lagi, nggak cukup sejam untuk ngobrol masalah traffic dan iklan. Karena itu legit gitu ya, daging lah kalau bahasa daging banget gitu. Tapi nanti mungkin one day kita akan coba bahas ya one day. Hopefully kalau ada kesempatan dan waktunya kita akan membahas mengenai ya iklan dan traffic. Karena ya itu setiap tahunnya trennya berbeda. Betul. Cara memasarkannya itu berbeda. Jadi itu bukan materi yang cuma sekali belajar
jadi master, enggak. Betul. Tapi justru materi yang harus sering di renewable, harus sering di-update teman-teman. Jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau nanti kita ada kelas tersebut, jangan lupa untuk ikuti biar kalian juga dapat pengetahuan yang baru juga kayak gitu. Betul. Nah, ini tuh udah 16.55, udah nggak berasa ya Rio ya. Kita udah hampir 50 menit ngobrol di sini santai-santai, ya walaupun nggak ada cookies dan lain, karena nggak bisa buka masker juga kan, nggak lucu ya loh teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman thank you banget udah stay sama kita selama hampir sejam ini. Jadi aku mau sambari sedikit nih Rio untuk podcast kita kali ini. Jadi sebenarnya menjadi penjual star itu hal yang sangat mungkin buat semua kaum seller, baik kamu baru ataupun kamu yang lama. Nah, tapi untuk mempertahankan menjadi seorang seller itu tidak mudah. Betul. Harus berjuang, harus konsisten, harus bisa ngikutin nih tren dan pace-nya apa yang baru. Jangan lupa ada hero produk, ada iklanku, ada juga materi-materi promosi lain di Shopee yang harus sering diulik. Betul. Contohnya kayak tadi combo hemat dan lain-lain. Jadi jangan males-males teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti kelas-kelas online seperti ini atau podcastnya kita kalau kalian mau denger di rumah ya. Jadi biar menambah pengetahuan kalian, biar pengetahuannya nggak stuck di situ aja, tapi menjadi lebih berkembang kayak gitu. Never stop learning. Never stop learning, karena harus selalu belajar. Betul. Kita aja masih belajar ya. Betul. Setiap tahunnya pasti ada yang berubah. Pasti tren berjualan online itu berubah. Betul, kayak betul. gitu. Nah, buat teman-teman semua nih sebelum aku menutup kelas hari ini, Rio, pengen tahu dengar dari teman-teman gimana sih feedback kalian mengenai podcast kita kali ini, dan hopefully di next kelas selanjutnya kita bisa perbaiki lebih baik lagi biar bisa menyajikan konten edukasi yang lebih bermanfaat nih ya Lebih buat mantep teman-teman. Ya, lebih mantap lagi karena this is the first time, ini pertama kali kita bikin podcast. So kalau teman-teman ada saran atau kritik yang membangun, sangat welcome banget. Kamu boleh infokan ke rektor kota-kota kamu, atau kamu mau langsung tulis di kolom komentar juga boleh. Nanti rektor akan baca. Oke, nah jadi tadi nih Rio yang nulis pertanyaan ini sebenarnya akan mendapatkan hadiah dari kita Rio. Wow. Iya, jadi buat teman-teman nih ya, tadi kan udah memberikan pertanyaan, jadi kita udah pilih 2 orang beruntung yang mendapatkan hadiah voucher iklanku dari kampus Shopee. Itu ada Local Origin Store dan Unyit_craft. Selamat, kamu mendapatkan hadiah voucher iklanku buat belajar ya. Oke, buat belajar. Buat belajar, buat jualan juga. Mudah-mudahan bermanfaat buat kamu. Nah, buat yang lain yang belum dapat, jangan bersedih hati dan berkecil hati. Mudah-mudahan di kelas selanjutnya kamu dapat hadiahnya. Betul. Oke, tapi kan hari ini udah dapat materi daging, jadi mudah-mudahan bisa menyenangkan pengetahuan kamu ya mengenai star seller, dan jangan lupa ikutin podcast kita selanjutnya. Betul. Untuk yang bulan depan itu mengenai umur bukan halangan untuk memulai bisnis. Jadi buat kamu yang penasaran kira-kira gimana caranya memulai bisnis dari nol dan bisa jadi huge gitu ya. Nah, tonton teman-teman karena pembicara juga mantap. Oke, tapi belum bisa di-spill sekarang. Oke. Pastiin juga ya, pantengin Instagramnya Kampus Shopee ya. Betul. Untuk update-update-nya. Kalau mau ke Rio gimana nih? Rio Gandhi guys, Rio Gandhi. ada. The only one Rio Gandhi, gak ada lagi teman-teman ya. Kalau ada yang fake, tolong di-report ke Rio ya, oke? Oke deh, kalau gitu Rio, aku mewakili Kampus Shopee dan tim Shopee mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Thank you banget udah berbagi materi yang daging dan benar-benar bermanfaat buat teman-teman seller. Karena belum tentu semuanya tahu mengenai hal ini. Dan mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya dari tim Shopee ini ya. Mantap pokoknya lah ya. Thank you banget untuk waktu dan kesempatannya. Selalu sehat dan sukses untuk Rio Gandhi dan teman-teman semua di sini. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Bye-bye semuanya. Thank you.